Kita lanjutkan perbincangan Chief Ege, kalau melihat ini suaranya dari Anies ini akan kemana? Tapi kan basis pemilih Anies kebanyakan juga beririsan dengan PKS. PKS PD, nanti dari pemilih PKS akan militan tetap memilih siapa yang diusung, ya ini RK Suswono. Banyak loh orang PKS yang kecewa karena PKS dianggap berkhianat dengan Pak Anies. Coba sih PKS saja berkhianat atau PDI Perjuangan juga berkhianat? Enggak, kalau PDI Perjuangan itu enggak berkhianat, tetapi cuman agak memalukan Pak Anies gitu. Gimana Pak? Silakan Chief. Itu tadi suaranya Siti Fadilah, Profesor Siti Fadilah Supari. Selamat pagi semuanya, Arif, Ratih, kemudian Prof. Siti, Aris, Usama, dan Holid. Ya, mau saya katakan pertama-tama, saya nggak tahu apakah mudah-mudahan survei ini independen ya, yang dikutip itu, dan yang biasanya kalau survei independen ngasih tahu siapa yang bayar. Yang kedua, yang jauh lebih penting sebetulnya saya melihat pada hari ini nih ya, itu ada tren yang mengatakan Pilkada DKI Jakarta ini menyebalkan, dan karena itu anak Abah tusuk tiga-tiganya misalnya. Itu sesuatu gerakan yang sedang jalan pada hari ini, menyebalkan lalu tusuk tiga-tiganya. Saya tidak mempromosikan apapun, saya sedang menyampaikan fakta. Dan kalau itu dinilai pada hari ini, maka betul akan ada yang menang dengan suara yang relatif kecil ya, kalau pada hari ini, dan lebih karena itu adalah anak keluarga Sabeni, kurang lebih misalnya begitu. Tapi yang mau saya katakan bukan itu. Yang mau saya katakan adalah ada keraguan di samping Darmakun tadi dengan Profesor Siti itu, kedua calon lain adalah titipan, baik langsung ataupun tidak langsung dari Pak Mul katanya. Kalau yang satu langsung, yang satu lagi melalui keterpaksaan. Nah, dalam konteks yang lebih penting, saya mau tantang sebetulnya ya, karena ini berebut suara pemilih Anies. Saya mau tantang, pagi ini menarik nih, supaya Aki Pagi TV One tuh selalu ada makna lebih. Saya mau tantang ketiga pasangan ini, itu berani nggak mendeklarasikan bahwa akan setia di Jakarta sampai 5 tahun. Jadi jangan sesudah itu ada satu yang diangkat jadi menteri, satu lagi jadi wakil menteri, sehingga kita akhirnya punya orang lain yang sudah disiapkan sebagai gubernur Jakarta. Anda tahu gitu ya, ada Jakarta, ada gubernur dan wakil gubernur. Sesudah itu nanti setelah mereka terpilih, yang satu ditarik jadi menteri, yang satu ditarik jadi wakil menteri. Nah, orang lain yang sudah disiapkan masuk sebagai gubernur DKI Jakarta. Berani nggak tiga-tiganya menjanjikan itu, sehingga akan terlihat bersamaan dengan tadi apa janji buat Jackmania yang jumlahnya saya teliti itu tuh hampir 3 juta, dan ibu-ibu serta kelompok-kelompok lainnya tadi. Begitu. Oke, silakan Prof. Siti Fadilah Supari. Ya, artinya janji tidak akan meninggalkan Jakarta nantinya kalau sudah terpilih. Enggak lah. Maksudnya? Enggak, maksudnya akan ninggalin Jakarta maksudnya gitu. Siapanya? Antara Pak Dharma atau Kun Wardana. Saya kira kan kita dari independen. Betul. Nah, jadi juga artinya nggak mungkin ditarik ke menteri, tawaran wakil menteri nggak mungkin. Nggak mungkin dong, ya nggak tahu, tapi ya nggak mungkin, mungkin kalau sudah jadi gubernur dan wakil gubernur dia nggak akan mau jadi menteri. Mungkin ada tawaran-tawaran nantinya kalau kata Bang Ege, tadi mungkin skenario yang Bang Ege baca begitu ya, prediksinya nanti setelah dipilih, kemudian ada yang diberikan jabatan sebagai menteri, wakil menteri, sehingga Jakarta kosong nanti. Pemilihannya sudah November, menterinya Oktober, Oktober setelah bisa tanggal 20, Oktober. Lah, kemudian kalau sudah jadi, menurut saya, kalau Darmakun itu ideologinya memang ada di menjadi memimpin Jakarta. Jadi tidak kemana-mana. Enggak akan. Tidak kemana-mana. Tidak ada juga mungkin keterkaitan dengan pihak-pihak lain. Jadi benar-benar independen begitu ya. Benar-benar independen dan ingin menyelamatkan jiwa keluarga masyarakat Jakarta. Bener loh. Iya. Mas Aris, tadi dibilang ternyata ada titipan, duanya lagi nih titipan begitu ya. Nantinya akan ada janji-janji jabatan lain sehingga. Paslon Anda ini titipan. Jelas kalau misalnya disampaikan titipan itu tidak, pastinya tidak. Karena semua partai memiliki independensinya masing-masing dalam menentukan sikapnya, termasuk PD Perjuangan dengan Ibu Megawati yang memilih Mas Pram dan Bang Dul sebagai Cagup dan Cagup Jakarta. Kalau dikatakan bisa nggak berjanji ke depan agar tidak misalnya genit-genit untuk Pilpres atau menteri seperti apa, saya rasa Mas Pram ini sebagai sosok yang dari awal tidak memiliki ambisi untuk maju di Pilgub Jakarta. Dia tidak mempromosikan, bahkan namanya di survei pun tidak pernah ada. Pak Prabowo jadi menteri? Ya saya pikir
Saya melihat bahwa Soalnya Mas sama Pak Pram ini Jokowi berkomitmen dengan hampir sampai DKI selesai Jakarta. loh. Iya, 10 tahun loh Pak. Ya Pak justru itu beliau setia dengan jabatannya. Ketika memang itu diberikan amanah, beliau tidak akan kemana-mana. Saya pikir. Gitu Yang pertama, Mas Pram itu pernah menjadi anggota DPR, kemudian menjadi Setkap, dan beliau adalah seorang doktor ilmu komunikasi. Saya pikir memiliki komunikasi politik yang baik dengan semua pihak. Jadi beliau sebenarnya tidak memiliki ambisi yang besar selain untuk berbuat kepada bangsanya. Tapi sekarang ambisi untuk Jakarta ya? Secara filsafat ya, kepemimpinan itu adalah ketika orang yang ketika tidak menunjukkan ambisinya untuk memimpin, tetapi untuk kebaikan masyarakat. Apalagi Bang Dul, kita paham. Ya. Sejak kita SD, sejak saya baru lahir, saya udah nonton. Bang Dul itu anak Betawi asli. Gitu. Nah ini saya nggak perlu lanjutin, nanti nyanyi begitu kan. Kerjaannya sembahyang mengaji seperti itu kan. Tetapi anak Betawi asli kan tapi sebelumnya juga pernah di daerah lain. Betul, tetapi belum tentu juga nanti di jabatan lain kan belum tentu juga. Sebenarnya yang saya tekankan di sini adalah seperti apa? Kombinasi Bang Dul dan kombinasi Mas Pram ini adalah kombinasi yang sangat komplit. Mewakili apa yang diinginkan masyarakat Jakarta. Maka saat ini kalau kita lihat ketika Mas Pram bergerak ke daerah-daerah, ke kelurahan-kelurahan gitu, kecamatan-kecamatan, ini luar biasa animo publik. Bahkan mungkin saya juga mendengar katanya yang sampaikan Mas Pram ada ketua parpol lain yang itu dia bersama dengan Mas Pram. Jangan-jangan kita lihat katanya ya? Wah, Mas Pram sama Bang Dul nih kalau dari awal diumumin mendingan gua sama dia aja kan, dia seperti itu mungkin. Karena ada gairah atau aura yang ditangkap gitu loh. Masyarakat menginginkan beliau seperti itu. Mas Holid, kalau Anda komitmen RK Suswono sampai dengan 5 tahun, Gubernur RK, Wakil Gubernur Suswono. Nah, saya mengutip kata-kata Mas Anies ya. Cara terbaik untuk melihat perilaku seorang pemimpin adalah lihat masa lalunya. Jadi ketika kita melihat rekam jejak dari Kang Emil, beliau tuntas 5 tahun di wali kota dan tuntas 5 tahun di Jawa Barat. Dan Pak Suswono, beliau tuntas sebagai anggota DPR RI dan tuntas sebagai menteri di era Pak SBY. Jadi rekam jejak Kang Emil sebagai kepala daerah dari wali kota, kemudian Jawa Barat, Gubernur Jawa Barat, itu menunjukkan bahwa beliau orang yang profesional, orang yang memiliki integritas, kapasitas, dan menuntaskan amanahnya hingga selesai. Begitu juga dengan Pak Suswono. Pak Suswono sebagai seorang yang profesional, kompeten, dan menuntaskan pekerjaannya dengan sebaik-baiknya menjadi seorang menteri. Saya kira dengan melihat rekam jejak itu, kita tentu berharap besar bagaimana pasangan ini untuk bisa menuntaskan, mengakselerasi pembangunan di Jakarta. Jadi tidak perlu khawatir Bang Effendi Nazan. Insya Allah apa yang kita inginkan tentang RK Suswono akan bisa terwujud. Tapi RK sendiri kan memang ditugaskan untuk ke Jakarta. Sebenarnya kalau memilih kan pasti di Jawa Barat gitu. Dengan tugas ini akhirnya RK tetap menjalani tugas di Jakarta. Nah, kalau ada tugas baru nantinya, ya masa enggak? Ya karena petugas partai ya. Betul. Bagaimana Bang Holid? Karena petugas partai mau nggak bisa menolak kalau ada permintaan selanjutnya atau tugas selanjutnya. Kami bukan orang yang anti partai. Partai politik itu memiliki kedaulatan dan dia mendapatkan mandat juga dari rakyat. Jadi kadangkala kita seringkali mendiskreditkan atau memojokkan partai. Partai itu memiliki aspirasi rakyat. Tentu partai memiliki aspirasi dan kandidat juga menyerap bukan hanya aspirasi dari partai, tapi juga aspirasi dari warga. Karena kedua-duanya juga penting, ya. Karena konstitusi kita tetap menjadikan partai politik sebagai pilar demokrasi. Jika memang dalam konstitusi partai politik bukan pilar demokrasi, baru kita bicara seperti itu. Jadi kita juga harus melihat secara proporsional dan seimbang. Apa yang kemudian terkait ke depan, tentu Kang Emil ini kenapa dipercaya sama partai-partai? Karena Kang Emil dan Pak Suswono berangkat dari rekam jejak yang baik, profesionalisme dan kompetensi. Apa yang sudah dikerjakan ketika menjadi wali kota di Bandung, beliau adalah memiliki background sebagai urban planner, memiliki background sebagai perencana tata kota yang diakui oleh dunia, mendapatkan Dr. honoris causa dari kampus-kampus di luar negeri, dan juga memiliki track record sebagai seorang arsitek. Jadi kapasitas dan profesionalisme lah yang kemudian mendapatkan trust, bukan hanya dari warga, tapi juga dari partai-partai politik. Kami sangat bersyukur dan merasa terhormat
untuk bisa mengusung dua kandidat yang memiliki rekam jejak dan profesionalisme dalam pekerjaannya, dalam tugasnya sebagai seorang kepala daerah dan mantan menteri. Itulah yang kita ingin tunjukkan. Ketika Pak Prabowo ternyata mendengar pernyataan Anda ini, oh ternyata RK sama Suwono dibutuhkannya buat nasional, bukan untuk lokal gitu loh ternyata. Tapi kita akan ulas lagi ya, usai jeda para orang berikut, kami akan kembali.